dulu Gengsi ya, dong. bukan gengsi juga sih. Waktunya juga kan ngabisin waktu gitu. Secara uang banyak, masa kita harus sendiri yang satu ngambil rumputnya kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun baraya semuanya yang lagi menyaksikan video ini. Bersama saya seperti biasa Mang Darman dalam video channel YouTube kami yaitu Back Story Channel. Oke, baraya semuanya, kali ini kita akan berbincang dengan salah satu Purna TKI asal Majalengka. Beliau mempunyai usaha grosiran sembako, terus peternakan, budidaya kelinci hias sama lele. Nah, bagaimana kiat-kiat usaha beliau sampai dengan saat ini, sampai beliau berhasil dari seorang Purna TKI menjadi seorang usahawan. Oke, langsung aja kita temui Kang Imang. Assalamualaikum Kang Imang. Waalaikumsalam. Aduh, Kang Imang kan ini salah satu Purna TKI asal Majalengka. Iya. Nah, dulu TKI asal mana gitu? Satu. Di Koreanya. Korea. Berarti ya, TKI asal Korea berarti ya? Dulu tuh. Berapa tahun, A? Itu dulu ini 3 kali berangkat. Wish. 3 Pertama kali. itu, iya. Seru nih. 3 kali berangkat katanya. Lumayanlah pengalaman. Pertama kali berangkat tahun berapa? 2002 pertengahan. Pulangnya 2005. 2002 pertengahan sampai 2005. Itu daerah mana? Daerah Tejon. Tejonnya di mana itu? Tejonnya daerah itu dulu itu di Ocon. Ocon. Ya? Ocon. Pabrik apa sih ya dulu Pabrik pertama ini. kali kan? Injection. Berarti injection. Berarti model itu plastik ya berarti satu Plastik. makanya. Produksinya itu kayak mesin cuci. Oh, Terus dop apa itu? AC kayak gitu AC. berarti ya. Oh ya. 2002. Itu UMR Korea berapa sih dulu tuh? Dulu itu 800 masih. 800 900-an. 800 900 berarti kalau dirupiahkan berapa itu? Dulu mah masih Nyampe 7 juta berarti. 7 8. 7 juta, 8 juta, 2002 itu baru basic, belum lemburan. Nih kalau sama lemburan berapa nih? Paling 11. Itu 11 udah juta. Masuk Sabtu Minggu masuk. 11 juta. Nah, 2000. 1.100.000. Oh, 1.100.000 won ya. Ya berarti kan kisaran 11 juta lah. 11 juta 2002. 2002 gue baru 2 tahun keluar sekolah 2002. Belum bisa menghasilkan. Beliau ini udah 11 juta per bulan. 2002 Majalengka UMR berapa? Nyampe 500 450 gitu 2002. Wah, udah nggak kebayang. Beraya pokok nama. Yes, gaji naon ya mah. Gaji camat juga kalah. 2002 sampai 2005 pulang dulu. Pulang dulu. Terus usaha apa enggak? Sempat usaha itu studi. Berarti pas berangkat tuh masih bujangan berarti? Iya, baru keluar sekolah itu. Oh, bujangan kayak ini. 2005 pulang langsung usaha apa? Itu studio rental musik. Rental musik. Nah, rental musik. Itu Berapa paling tahun? 2 tahunan lah. 2 tahun. 2 tahun. Terus berangkat lagi? Berangkat lagi 2000 sekitar 2008 ya. 2008 berangkat lagi sama kontraknya 3 tahun apa beda itu? Lebih 5 tahun. 5 tahun. Ush, 5 tahun. 2008 berapa sih basic? Kan 2002 udah jelas kan kisaran 800, 900 gitu kan. Kalau 2008 pasti kan robah lagi. Udah nyampe 1.300.000 won. Iya. 13 juta. Anjing. Basicnya aja 13 juta. Kalau sama lemburan berapa itu? Paling 18. Kalau 2 juta lebih gimana lemburannya sih? Paling gede berapa? Paling gede nyampe 2,5 juta Oh, di sana. Kalau full 2,5 juta.
Sabtu Minggu libur gitu. 25 juta ya. 25 juta. Bener-bener gila. Ternyata gaji TKI sana tuh gendeng-gendeng, Bos. Gila pokoknya. Bos. Itu dengan pabrik beda lagi berarti. 2008 tuh. Beda, cuman pas habis setahun kan kontraknya setahun dulu. Nah, itu kan siang aja. Nah, udah nyampe kontrak setahun pindah ke pabrik yang dulu yang pertama. Oh, berarti bisa ya, bisa pindah pabrik kayak gitu ya. Yang penting habis kontrak dulu. Kalau sebelum sih kalau dikasih izin sama pabrik baru 6 bulan juga udah bisa sih. Cuman kadang kan tetap ya pabrik gitu. yang ditahan ya. Soalnya pasti kan pabrik merasa rugi juga kan kayak gitu kan. 2008 dengan gaji 25 juta 5 tahun tambah sebelumnya udah nggak kebayang itu. Udah berarti nggak kebayang pokoknya berapa tuh duit yang ngumpul. 2008 berarti pulang kisaran 2012 2000 berapa itu? 2012 itu langsung buka usaha apa gimana? Kalau yang kedua bikin rumah dulu. Bikin rumah yang di terminal. Oh, yang ada ruko itu ya. Terus ya nambah sebagai nambah modal gitu. Pertamanya kelontongan dulu. Oh, pertama kali buka usaha itu kan setelah video musik langsung kelontongan kayak gitu. Kelontongan. Itu yang kedua. 2012 pulang langsung buka usaha, tapi pingin berangkat lagi. Itu kapan itu berangkatnya? Targetnya itu sekali lagi rencana itu 14 kemarin teh 15 2015-an 2015 itu full lagi 5 tahun ya? Berapa tahun? 2 tahunan. 2 tahun. Aduh, menarik nih. Berarti kan UMR itu kan beda-beda ya? 2008 2003 2002 sampai 2005 2008 UMR udah 13. Ini 2015 UMR berapa? Udah nyampe 16 17-an. Anjir. Basicnya aja 17 juta. Aduh, maraya. Kumaha yang ngebayangkeun na, belum lemburan, nyampe 30. Kalau full pernah itu sampai 38. Full 38 juta. Di Majalengka gaji di mana itu 38 juta. Aduh. Aing mah 38 juta. Berapa ya gaji siapa ya? Kitanya nggak libur gitu. Bupati segala Bisa setara. Udah nggak kebayang 2 tahun udah kelihatan. Nah, kalau di sana kan biasanya kan pernah dengar dari teman-teman sebelumnya kan ada model kayak pesangon kayak gitu. Itu sama berarti di pabrik Kang Iman juga ada. Pesangon sama bonus kan kalau di pabrik saya itu 3 bulan sekali. Bonusnya itu kalau apa? Kalau kan minimalnya 3 bulan itu masuk. Ya. Itu udah full bonusnya. Dapat bonus. Tapi setengahnya dari apa? Dari orang Korea gitu. Misalkan, itu biasanya gedenya berapa itu? Satu basic setengah gaji? basic. Oh, setengah basic maksudnya. Tapi kan Basic. lumayan kan. Sekarang basic misalkan 16. Kita 3 bulan, per 3 bulan dapat 800 kayak gitu kan. Bukan uang kaget. Gila, udah. Belum lagi Natal atau Lebaran apa itu. Aduh. Kan ada lagi. Udah, Daraya, ini mah udahlah kalau dikupas masalah uang kayaknya bikin pusing kepala ini. Ngiler pokoknya gitu. Selama di sana kan pasti istilah tuh kita ada suka, ada duka. Kalau suka sih jelas ya. Kita kan istilah tuh kan dengan gaji segitulah. Kita mau apa juga kan bisa lah istilah kan. Nih selama di sana pasti kan mengalami model duka apa, entah itu sakit atau celaka gimana. Kang Iman pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sakit atau gimana? Pernah. Waktu ini sakit apa mau dioperasi itu. Usus buntu. Itu kan kalau apa? Kan kadang temen itu pada sibuk kerja gitu. Makanya sendiri periksa gitu. Pas pulang kerja kan perut itu sakit gitu. Makanya langsung periksa ke rumah sakit. Pas itu pas hari itu tuh harus langsung dioperasi. Dioperasi. Harus dioperasi. Langsung ngebel ke pabrik itu. Ya udah sana langsung aja tanda tangan. Operasi aja. Itu kan nunggunya 2 jam gitu. Tapi berarti respon pabrik tuh bagus ya, berarti kan istilah tuh kan dia nggak melihat bahwa itu seorang TKI, jadi perhatiannya kurang, berarti perhatiannya tetap sama berarti. Iya.
sama. Kalau masalah kesehatan atau apa di situ. Ada asuransi buat untuk yang sakit itu kan di luar kecelakaan kerja ya. Itu kan. Tapi itu ada asuransi juga. Ada. Jadi full dari itu. Full dari asuransi itu. Iya. Oh berarti kita nggak ngeluarin uang spesial pun. Tapi pabrik udah ngurusin gaji utuh dia nggak ngeluarin spesial pun sakit loh. Nah kalau kita sakit, misalkan kan dirawat, itu gaji full nggak? Itu basic full. Basic full berarti full kalau sakit. Basic ya full. lumayan lah. Daripada nggak dapat gaji kan. Bener. Buat ngirim ke. Kayaknya ini kalau dengar cerita orang-orang mengenai Purna TKI, apalagi Korea, terus Jepang kayaknya menggiurkan. Tapi kan dibalik itu juga kan butuh usaha, ya betul ya. Pasti kan butuh usaha kan itu. Nah, 2012 bikin usaha kelontongan, berangkat lagi. Terus yang ngejalanin usaha siapa? Istri. Udah kapan nikahnya? Oh, yang 2002. Yang 2012 nih. Itu udah rumah tangga? 2012. 2012 tuh udah rumah tangga? Kalau 2012 mah udah nikah berarti ya? Yang berangkat kedua itu itu setahun di sana kan cuti. Oh. Jadi kan kalau pacaran mah udah sebelum berangkat lah. Aduh. Nah, udah setahun di sana, pas istri juga keluar kuliahnya udah selesai gitu. Ya minta nikah, ya udah saya pulang. Berarti nikah, ketemu sama istri itu sebelum berangkat yang kedua berarti ya? Jarak jauh ini. Lopenya jarak jauh ini lope. 2000 berarti terakhir pulang kan 2017 ya. Pulang kelontongan pasti dong kita punya modal lagi dong. Nah, setelah kelontongan usaha apa lagi? Setelah kelontongan kan itu udah ada yang kerja. Maksudnya sayanya masih banyak waktu lah. Makanya saya nyoba ke hobi dulu gitu. Jalanin hobi, ya siapa tahu. Ya syukur-syukur menghasilkan kan gitu. Saya nyoba ini kelinci. Kelinci juga ada yang biasa, yang lokal sama yang kontes. Cuman kan hitungannya kalau yang lokal kan saya kalau suruh nyari rumput kan emang dulu gengsi dong. Bukan gengsi juga sih. Waktunya juga kan ngabisin waktu gitu. Secara uang banyak. Masa kita harus sendiri yang satu ngambil rumputnya kayak gitu? Bisa aja gitu, cuman saya pengen yang simpel-simpel lah. Makanya saya bikin pelet sendiri gitu. Terus ngejual juga bagi teman yang butuh itu bisa jual juga kan lumayan. Berarti kita punya komunitas juga kan? Ada komunitasnya juga gitu. Nah, selain kelinci ada lagi nggak hobi Kang Imang di bidang peternakan kayak gini? Sebenarnya saya hobinya sih ternak sama tani. Sebenarnya makanya saya di sini ada yang kelele gitu kan. Terus ada jambu juga, gitu. Ada kambing juga. Jadi ya satu tempat pinginnya multifungsi kayak gitu semua ya. Gitu. Ada semua itu. Manfaatin lahan lah. Nah, misalnya kan gini Kang Imang, model cara memanage uangnya kan kalau banyak model usaha kayak gini kan pasti kan harus punya cara manage uang juga kan, misalnya kan kelontong, ternak, atau kan terus tani apa segala macam. Itu caranya gimana? Apa dipisah-pisah? Apa memang satu kas itu tuh? Nanti kas tersebut yang dibagi-bagi kayak gitu atau gimana? Ini saya kan nyerahinnya kalau kelontongan ke istri kan. Kalau sendiri kan pasti kacau juga lah. Kan nggak kontrol lah. Makanya kelontongan sama istri. Nah ini ternak sama ininya, baiklah saya yang kontrol gitu. Nah untuk berarti kan Kang Imang punya produk ya. Untuk nama produk misalkan Kang Imang kan apa namanya tuh ngebuat pakan kelinci juga. Iya. Itu produknya namanya apa sih? Pelet. Itunya nama itunya apa? Diamond Rabbit. Kalau buat kelinci Diamond Rabbit, kalau buat ikan gitu Diamond bisa lah. Nah, gitu. Baraya nih buat pecinta kelinci, pencinta ikan yang ngebutuhin pelet yang harganya mungkin kan langsung ke itu kan beda dengan yang toko ya. Bisa langsung datang aja ke Kang Imang. Kalau untuk pembuatannya kan ini di daerah Tajur, daerah Mekarsari nih.
Nah kalau misalkan itu juga nantilah bisa ngubungi admin, alamat sama nomor kontak Kang Imang nanti saya kasih tahu lah. Nah Imang, ini kan pasti kan di benak Bara itu kan banyak istilah itu kan pemikiran kita tuh keluar negeri dengan gaji gede, pasti kan butuh modal gede juga kan misalkan. Nah Kang Imang kan udah ngalamin nih, apalagi sampai 3 kali berangkat nih. Sebenarnya modal kesana tuh berapa sih misalkan? Sebenarnya kalau modal mah paling habis juga 15 juta itu. Semuanya tuh ya, berarti termasuk tiket apa segala macam tuh. Cuman kan kitanya itu asal langsung kedip naker ya. Jadi jangan tergiur sama apa? Broker kayak gitu ya kan. Gitu. Emang sih gaji pasti sama lah. Cuman kan itu untuk berangkat kadang sampai ada yang 70. Wosh, Berapa gitu kan. 70 juta. Kasihan juga. Broker bener jahat, awas hati-hati Baraya, jangan kena broker pokoknya mah. Nah ini kan Kang Imang nih udah berhasil nih dari kelontongan, ternak, apalagi kan ternak sama pembikinan pakannya kan itu udah klop banget kan ternak sama pembikinan pakan. Nah, kasih dong kiat-kiat buat Baraya semuanya cara ngejalanin usaha tuh biar misalkan kita nih udah punya usaha satu, pingin usaha yang lain nih, caranya gimana dong, sedikit dong tipsnya dong. Iya. Kebanyakan kan apa kalau baru pulang nih teman tuh kan pasti pengen usaha apa gitu, modal kan banyak gitu. Tapi kita harus pilih-pilih ya, minimalnya ada yang selain kita lah, plan A, plan B ya kayak gitu ya Pak. Jangan sampai tergiur sama hasil sekian tapi dari diri kita. Berarti apa yang menjadi hobi kita dulu berarti kan hobi lebih bagus. Hobi ngejalanin hobi lebih bagus. Kadang kan ya banyak TKI yang habis dari sana kan ada yang balik lagi ke awal, ada yang lebih parah dari awal kan karena ya terlalu tergiur sama ya kadang teman-teman kan ngasih infonya kurang ini. Cong gitu ya. Kadang kan yang ngasih infonya bukan itu teman yang menyesatkan Nah, berarti kan kita juga kan harus ada plan A nih. Kalau plan A misalkan udah berhasil, plan B, plan C kayak gitu. Nah, berarti kan gimana misalkan tetap kan kembali lagi ke diri kita misalkan. Jangan mudah terpengaruh berarti kan sama omongan orang yang istilahnya itu kan belum tentu orang lain misalkan dengan usaha sama misalkan kayak gitu kita juga bisa jadi sukses kan belum tentu juga kan kayak gitu kan. Nah selain itu Imang misalkan apa namanya itu selama ini kan pasti kan istilah itu kan dalam usaha tuh kan ada istilah tuh ada naik turun istilah tuh kan apalagi yang kita kan nggak kayak pegawai negeri kayak gitu kan. Kalau pegawai negeri kan pasti tuh income tiap bulannya tuh kan kayak gitu. Nah Kang Imang nih cara mengatasi pasti kan punya trik sendiri kan istilah tuh ini bulan sekarang tuh income-nya lagi turun, bulan depan alhamdulillah gitu. Itu gimana caranya Imang? Sebenarnya usaha itu pasti setiap usaha ada masalah, ada kendala ya. Cuman kalau kita pelajari dari awal gitu, ilmunya apanya gitu, itu jangan terlalu berambisi keuntungan sekian lah. Kita harus bertahap, modal dulu. Punya modal besar ya kecil dulu lah, jangan terlalu ini gitu. Buat cadangan kita kan kayak gitu. Jadi ada kendala apapun di jalan kan kita udah tahu kalau seandainya udah gede perusahaan kita gede kan. Kendala-kendala yang di bawah itu udah tahu gitu. Jadi pasti dapat diatasi gitu. Oke, Baraya. Nah, berarti kan dalam berusaha itu kan tetap kita tuh harus manage, misalnya manage uang. Paling enggak kita jangan punya pemikiran usaha langsung gede, bertahap dari bawah, sedikit sampai akhirnya sukses. Oke, Imang, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf nih ngeganggu kerjanya Imang di sini. Ini dari kami disatukan kenapa saya disatukan kepikiran pingin Isnatu membuat video ini karena kan masih banyak para migran Indonesia yang di luar kan yang masih disatukan masih bingung saya pulang kerja apa disatukan emang secara modal secara uang kan banyak tapi kan paling nggak kan kalau misalkan
siapa tahu lah setelah melihat video ini kan ada inspirasi. Oh, ini nih satu kan ada nih peluang nih, entah itu kelontongan, entah dari ternak apa kelinci apa segala macam kan, kayak gitu. Oke, Baraya, mungkin cukup sekian obrolan saya dengan Kang Imang. Untuk Baraya yang istrinya tuh misalkan pingin usaha seperti Aimang, atau misalkan pingin lebih tahu tentang kelinci hias, bisa menghubungi langsung Kang Imang. Oke, sobat semuanya, sekian dulu dari saya, Mang Darman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Baraya, barangkali Baraya ada yang membutuhkan kelinci hias seperti ini nih untuk kontes atau untuk anak, tapi ya lumayan sih harganya. Di Kang Imang di Diamond Rabbit menyediakan untuk dijual belikan. Oke, tuh lihat, mantap.